Mula beliau memuji Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kemudian beliau bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mengalami kehancuran, karena apabila orang-orang besar yang mencuri, mereka diamkan saja. Dan apabila yang mencuri itu rakyat biasa, mereka tegakkan hukum." Nah, terjadi nggak di Indonesia? Lanjut. "Sesungguhnya aku, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, andai kata Fatimah binti Muhammad yang mencuri, sungguh kupotong tangannya." Apa hubungannya antara anaknya sama kasus orang? Emosional nggak? Oh, nggak boleh ada begitu. Oke, jadi saya katakan, di mana marah, di mana sabar. Rasul itu pernah digoda oleh istrinya. Jadi saya ulangi kembali, sabar itu ada batas atau tidak? Ada batasannya. Bukan dalam sabar tidak boleh marah. Kalau orang di Indonesia itu sabar, tidak boleh marah sama sekali. Begitu ada sekali marah, dia sabar, dia bilang nggak benar itu sabarnya. Itu kultural. Kita ini tidak berbicara tentang sabar orang Indonesia, Cina, India, Arab, tetapi kita berbicara tentang sabar syar'i. Baiklah, kalau begitu, di mana orang sabar, di mana dia marah? Untuk sabar terhadap musibah, dia harus tahu dulu, punya ilmu dulu tentangnya, bahwasanya penyakit itu tidak terkena oleh seseorang melainkan karena dosanya. Dia tidak ditimpa malapetaka melainkan karena dosanya. Jadi penyakit datang pada orang itu karena dosanya. Ini mau sabar, jadi harus paham benar. Yang kedua, penyakit itu diberikan kepadanya, beda lagi ya. Diberi dia penyakit, itu dua opsi, untuk mengurangi dosanya ataupun menambah dosanya. Kalau dia tidak mengerti bahwasanya penyakit itu, dia terkena penyakit itu karena dosanya, maka dia sakit, dia akan marah. Ya enggak? Bisa terjadi dia sakit, bisa putus asa. Jadi dia paham dulu. Jadi untuk sabar dimungkinkan nggak? Kalau ada ilmu. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, mungkin nggak sabar? Sangat tidak mungkin. Karena ini nggak konek, bagaimana bisa sabar? Allah, orang luka, orang penyakit kronis, bagaimana dia mau sabar gitu loh kan? Secara psikiater orang-orang gila itu mungkin sabar. Lah, tidak seperti itu. Jadi saya ulangi kembali. Ketika dia terkena penyakit, dia connect. Ini dia poniskan, begitu connect dia poniskan. Ini dosa anak ini yang telah lalu. Connect kan? Diponiskan. Ada penyelesaian kan artinya? Jadi menyikapinya dengan dua sikap. Ada penyelesaian psikologi, ada penyelesaian fisik. Badan Anda boleh sakit, tetapi ini tidak sakit. Berat nggak sakitnya? Yang celaka, sudahlah dia sakit, ininya pun sakit. Bahaya kan? Beban psikologi. Saya ulangi kembali. Penyelesaian pertama bahwasanya dia ketahui bahwasanya penyakit itu, dia terkena penyakit itu karena dosanya yang terlalu. Dia harus connect. Dia ponis dulu. Wah, ini gara-gara dosa gue dulu. Berarti ada solusi nggak? Tobat. Disikapinya kan? Tidak nunggu. Nanti deh, bentar deh. Lah. Yang kedua, ini penyakit ternyata untuk mengurangi dosaku. Alhamdulillah. Ada solusi psikologi kan? Ada. Kalau gue berobat, dapat pahala aja, sunnah. Karena anak nggak mampu untuk menahan. Untuk tidak berobat pun tidak apa-apa. Nggak dosa kita berobat, nggak dosa. Tapi kalau tidak berobat, kejar apa?
Allah, aku flu gak kuat, berilah aku kesembuhan. Yang satu bilang, ya Allah, janganlah dulu kau hilangkan flu ini, biarkanlah dia, karena dosa aku berkurang. Berdasarkan kekuatan atau tidak, kesanggupan masing-masing atau tidak. Jadi kalau begitu, menurut orang Islam, penyakit itu, penyakit yang dia dapat, sia-sia nggak? Oke ya. Nah ini butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu. Lantas kenapa ada rumus ini? Ntar nanti kalau dikacaukan orang, dikacaukan orang, nanti bisa bingung. Ya masa sih? Bukankah ada takdir? Tapi kok bilang begini? Bingung kan? Perlu diketahui. Bukankah Anda berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rejaknya ini keke dikerjakannya. Ente tetapkan, ente ini, kita ini semuanya milik Allah apa bukan? Wa inna ilaihi, dan kami ini pun akan ilaihi raji', kembali. Bagaimana ente terkena sesuatu ente bisa kembali? Nah, metodologi kembali kan tadi itu kan tadi rumus kembali kan? Nah sekarang Anda jelaskan penyebabnya. Kenapa? Sudahlah kita sakit, katanya disuruh iman kepada takdir. Kita sakit, berbalik ke kita. Perlu Anda ketahui, Allah Anda itu al-mutakabbir, sombong, congkak, egois, super egois. Orang-orang yang egois ini tadi tekak-tekuk disuruh malaikat kabarnya. Bentuk keegoisannya ketika Anda salat tahajud malam, ada doa iftitah kan? Wajah tuh itu kan? Lanjut, tidak boleh selesai. Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi, ana abduka anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub. Oke, lanjut sampai al khairu kulluhu fi yadik. Ente ini salat tahajud tidak pernah baca doa iftitah ini. Padahal di dalam sifat salat Nabi itu ada ya doa iftitah. Al khairu kulluhu fi yadik wasyarru laisa ilaik. Al khairu kulluhu fi yadik. Asyarru laisa, seluruh kebaikan itu berada fi yadik, tanganmu. Wasyarr, penyakit itu syar bukan? Syar. Maka orang yang sakit itu bilang masih syar, karena dia syar. Maka kita katakan tahur. Sunnahnya kalau ada orang sakit, Anda datang kepada dia berkata tahur. Tahur itu apa? Bersih. Bersih itu apa? Dosa. Kalau dia berakidah, kalau akidahnya salah, kalau bukan, akidah dulu. Penentu itu. Sama juga, bukankah orang yang mati tenggelam itu syahid kecil? Bukankah orang melahirkan itu kalau dia mati syahid kecil? Iya, bagi orang berakidah salah, bagi akidah yang beradul, enak banget syahid. Lama. Syaratnya bukan Islam, syaratnya itu akidah. Syaratuhu aqidah, laisa Islam. Islam itu syaratnya, syarat Islam itu ialah iman. Iman tanpa Islam tidak diterima. Untuk syahid, syaratuhu aqidah. Misalnya orang Islam berangkat ke medan perang, akidahnya bukan salah, mau masuk surga, itu mimpi. Tidak bisa. Harus itu menganut akidah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka lah yang disebut salaf, bukan kelompok. Mereka itu yang disebut salaf, rasa salaf. Sabar seseorang itu berdasarkan akidahnya, ilmunya, keimanannya. Jadi itu penting sabar tersebut dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak mungkin kita sabar. Kemudian kita lihat kenapa. Jadi Allah itu kan, saya katakan al-mutakabbir, al-khairu kullu fi yadi. Semua kebaikan kembali kepada dia. Semua kebaikan kembali kepada dia. Begitu syar, tidak boleh kembali.
laisa ilaihi, tidak kembali kepadanya. Syar tidak kembali, gak ada. Bukankah kita iman kepada qada dan qadar, khair wa syarr? Iman kan kita, semuanya darinya. Operasional nggak boleh. Jadi qadariyah yang ini atau jabariyah. Jadi kita katakan mengenal sunnah, Allah itu dia al-mutakabbir, seluruh kebajikan dia katakan kembali kepadanya. Begitu buruk, kena dosa ini. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Itulah manfaatnya penyakit itu, dihilangkan dosanya. Itu surah 30, surah 42, Asy-Syura ayat 30. Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an. Itu kalau kembali, mengapa Anda disuruh bersabar? Mengapa Anda disuruh kembali seperti itu? Karena Allah itu al-mutakabbir. Standar ganda tak ganda. Maka si Yahudi begitu bikin standar ganda, dibikin diputar balik oleh Allah logikanya. Kalau kau betul anak Allah atau kasihnya, kenapa kamu dosanya ada? Dibandingin sederhana, kok kamu berdosa, kamu berdosa kenapa di atap gitu loh. Kalau benar Allah itu cerdik, subhanallah, subhanallah ya Allah. Coba Anda lihat dalam surat Al-Maidah ayat 17. Wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bi dhunubikum. Sederhana banget ungkapannya, tapi dahsyat. Bagaimana dia mengkick balik si Yahudi dan Yahudi? Baca Ustaz. 5:18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Potong langsung terjemah. Lanjut. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, apa perkataan orang Yahudi dan apa perkataan orang Nasrani? kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Jadi yang mengaku kekasih Allah pertama atau kekasih itu ialah al-Yahud al-Manna'in. Itu ya. Lalu Allah menjawab, katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? kalau benar kamu itu kekasih Allah atau anak Allah, kenapa ente disiksa kalau itu berdosa? Sama dengan perkataannya ente bahlul atau pinter. Kira-kira seperti itu. Seperti itu kan kira-kira? Iya. Seperti itu ya? Pintarnya itu loh, sangat cerdik, kelihatan banget. Kick balik itu mudah-mudah sekali. Kenapa kamu disiksanya? Kalau kamu benar, apa yang kamu katakan? Oke ya? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh kebajikan kembali kepadanya, buruk tidak kembali kepadanya karena ia merupakan zat yang al-mutakabbir, sombong nemen, egois. Seluruh perbuatannya tidak boleh ditanya, tetapi manusia yang akan ditanyakannya. Pusing tak malah? Bukan Al-Anbiya surah 21 ayat 23 itu. Jadi saya ulangi kembali, asma dan sifat ini menentukan Anda memahami sifat Allah Anda, memahami Allah Anda atau tidak. Ketika asma dan sifat Anda tidak kelar, fikih Anda kelar, tajwid Anda kelar, salat Anda kelar, bingung, pusing, 7 keliling Anda dibikin. Seperti orang-orang Islam sekarang ini pusing 7 keliling. Nggak awamnya, nggak ustaznya, bingung. Karena permasalahannya apa? Akidah. Asma dan sifatnya tidak kelar. Dan asma dan sifat
Bisa keluar dari satu akidah masuk ke akidah yang lain. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Jadi Allah tidak ditanyakan tentang apa yang telah diperbuatnya. Egois nggak? Egois nggak? Boleh nggak bilang Allah egois? Sangat amat boleh karena dia al-mutakabbir. Nanti bayangkan, bukankah Anda iman kepada takdir buruk baik dan buruknya dari dia? Begitu itu berbuat satu masalah, nggak boleh kembali. Aku mau ditanya. Bukan ini bentuk kesombongan. Subhanal mutakabbir fi sultan. Dia sangat sombong dalam kerajaannya dan kekuasaannya dan kesempurnaannya. Sangat amat sombong. Kapan dia mau menerima saran dan benar? Kapan? Di mana? Siapa yang mau didengar? Gak ada. Ente diciptakannya nggak ditanya. Diciptain. Dia tahu loh manusia itu belum. Tahu loh dia kira. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun la yaqilun. Banyak banget. Kebanyakan manusia itu negatif, persentasenya lebih banyak yang negatif ketimbang yang positif. Tetap diciptakan. Udah diciptakan digaransi. Yang banyak itu pula akan masukkan dia ke dalam neraka. Pusing orang ini. Gak mau tahu dia. Sangat amat gak mau tahu. Dia tahu loh Al-Quran itu tidak akan pernah diikuti oleh kebanyakan manusia. Dia turunkan itu Al-Quran. Lalu dia katakan, Quran ini kalau seandainya mau ikuti kebanyakan manusia, kacau. Sombong nggak? Sombong nggak? Apa dia nggak tahu? Apa Allah tidak tahu bahwasanya akan ada manusia kebanyakan tidak mengikuti dan dia tahu? Iblis saja diciptai, dia tahu dia bisa seperti itu. Ketika Allah tidak tahu, dia bukan Allah, syaitan. Loh, ketika disebut Allah, dia nggak tahu tentang yang akan datang dan yang dahulu, ya bukan Allah, syaitan itu. Maka dia start dari al-alim. Mengetahui, dia tidak start daripada tidak tahu. Tahu nggak dia akan ada kamera ini? Tahu. Pencipta ini? Tahu. Yang memberinya otak siapa? Masa lebih pintar yang punya otak daripada pencipta otak? Rumus sih mudah sekali, mudah banget gitu loh. Tapi kalaulah semua manusia yang diberikan otak, jin yang diberikan otak itu bisa membuat sesuatu yang sangat dahsyat. Sebenarnya yang mana sih lebih canggih antara manusia dengan jin? Anak tanya ente di mana pusat kerajaan jin? Bukan muslim. Bukan muslim. Jadi 24 08 sampai dengan 11. Allah, ayo dong. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, singgasana iblis berada di lautan. Nah, Dari sana, sebentar dulu. Lalu kata si kafir dan orang-orang yang gak jelas akidahnya katanya segitiga bermuda. Emang itu pernah ketemu lihat singgasananya? Tidak ada keterangan. Hanya dibilang ya, tidak ada segitiga bermuda. Kenapa nggak di lautan merah? Pusing apa? Ulangi ya. dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Apa kata Jabir radhiyallahu anhu? dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya. singgasana iblis berada di lautan. Nah, terus Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah. aha. Dari situ naik ke dalam kan? Manusia berada di bumi kan? Ya. Dia pun di bumi kan? Cuman jadi air. Mana lebih canggih kalau gitu? Iblis. Jin atau manusia? Mana lebih dahulu antara bule kalau neraka Amerika dan Soviet naik ke angkasa luar menetap di sana sama jin? Jin lebih dahulu dalam Al-Quran itu. Dalam surat 72 ayat 8 sampai dengan ayat 11, sampai dengan ayat 10. Baca aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Lanjut, terjemah. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Siapa yang pertama eksplorasi langit? Jin, bukan si Amerika kafir calon neraka. Bukan. Atau Soviet kafir calon, bukan. Jin lebih canggih daripada mereka itu calon-calon jahanam itu. Lanjut. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Mana yang lebih jujur, si kafir dengan jin? Jin. Masih bagus jin ketimbang dia ya. Sama buruk. Tempatnya pun buruk. Alhamdulillah. Lanjut. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Jadi sebelum ada stasiun angkasa orang-orang kafir itu jin lebih canggih. Bahkan lebih daripada itu, bukan di angkasa luar, dia menerobos. Iblis itu sempat masuk ke dalam surga. Dari jin. Mau bilang apa ini? Bukankah iblis dari jin yang menggoda Adam itu dia masuk ke dalam surga? Si kafir bisa masuk gitu. Ini hancur. Karat baru sampai ke angkasa luar aja, belum sampai ke sana udah bilang, wah ada sampai ke bulan dengan macam ini. Jadi jin pekerjaannya ini canggih. Canggih. Lanjut, hadisnya. Hadis. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Nah, itu jin yang kerja. Jin yang punya. Apa namanya ini? Subhanallah. Jin, kalau ditanya dengan mayoritas umat Islam sekarang ini, jin itu lebih baik daripada mereka. Apa kata jin tentang rencana Allah yang kata jin? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard an arada bihim rabbuhum rasyada. Baca Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Mana lebih bahlul antara manusia dengan jin yang diminta? Lebih bahlul manusianya. Jin itu apa katanya? Alhamdulillah. Baca. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Tahu nggak jin? Nggak tahu apa? Datang orang minta ke jin, yang mana bahlul? Astagfirullah. Si bahlul nggak tahu datang ini yang lebih bahlul lagi. La haula wala quwwata illa billah. Memang manusia ini parah. Kalau ada orang bilang bumi sakit, yang bilang bumi sakit, dia sakit. Sebenarnya dia yang sakit. Jadi, saya ulangi kembali. Jadi ilmu ini merupakan suatu kebutuhan. Untuk sabar saja Anda butuh ilmu. Kalau Anda tidak butuh ilmu, kalau Anda tidak punya ilmu, mustahil bisa sabar. Emosional. Emosi itu mengganggu. Ente ini punya emosi nggak? Punya? Kalau ente nggak punya, mau berbicara tentang Islam, mau bicara, nah itu perlu. Tetapi bukan jihad 24 jam, salah. Ilmu itu penting. Seperti yang belajar apa, semuanya bisa terapkan. Besok nggak bisa. Tapi begitu ente kesandung, berat. Dulu begini kita mengatasinya ya. Nah itu penting. Jadi sabar itu ketika Anda sakit pun Anda harus sabar. Bagaimana cara sabarnya? Bahwasanya tanpa ada trik-trik itu, perlu nggak ucapkan? Kalau begini memang aku sakit ini sakit, aku sakit apa? Aku ditimpa oleh sakit ini karena dosa. Dia ngomong dengan Allah bukan? Itu ungkapan isi hatinya bukan?
Bukankah Allah mengatakan fad'kuruni azkurkum? Zikir yang sangat luar biasa ketika ya Allah, ini karena dosa dan Allah berikan penyakit ini kepadaku untuk mengurangi dosaku. Husnudzan atau bukan? Diekspresikan atau tidak? Ya. Harus diekspresikan. Kalau tidak Anda ekspresikan itu bukanlah namanya iman. Iman itu perlu action. Salat itu action atau bukan? Action. Action beriman. Saum itu action. Zakat itu action. Haji itu action. Ada satu action yang sangat luar biasa yang dilupakan oleh kaum muslimin. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia hanya ingat doa untuk dirinya sendiri. Dia lupa berdoa untuk anaknya. Itu bentuk ketidakseriusan dia beragama. Anda lihat Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam dan anaknya Zabihullah Ismail. Bagaimana dia syukur kepada Allah dan meminta keislaman itu kepada Allah dengan berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Allah berfirman, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadi dia minta dia dan anak Ismail masa itu. Belum punya anak Ismail ini. Lalu dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. ini keseriusan dia dalam beragama atau tidak? Dia minta untuk dia juga untuk anaknya. Dia berharap anak dia menjadi orang Islam dan anaknya pun seperti mereka. Keseriusan dalam berdin atau tidak? Iya. Anda buka lagi, Anda lihat dalam surat 14 Ibrahim ayat 41 atau 40 14 Rabbi ja'alni 40 Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Baca. Ya Rabb kami, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Minta dia untuk dia sendiri atau anaknya? Untuk dia dan anaknya. Ente kalau berdoa untuk anak ente dengan khusus, doa ente untuk anak ente jamak. Bukti ketidakseriusan Anda beragama. Ada di satu doa disebut Ibrahim dalam surat Al-Furqan ayat 74 surat 25. Cuma orang berdoa tidak menikmati doa, dia tidak paham makna doa. Itu masalahnya, sehingga tidak tersentuh hatinya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. umum doa ini doanya Ibrahim sebenarnya. 74 Ustaz. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini sendiri atau anaknya ikut juga? Anak cucunya. Baca. Dan orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Subhanallah, dia tidak menuntut sendiri. Anda lihat dalam surat 14 ayat 37, Ibrahim SAW mendoakan anaknya agar anak cucunya dicintai oleh Allah. Baca, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi sar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Doanya sangat menarik. Allah itu tahu loh. Allah yang memerintahkan dia dari mana, dari Syam untuk menaruh anaknya di mana, di Makkah. Setelah dia taruh, dia pun serius nggak ini kepada Allah? Setelah dia taruh, dia berkata, ya Allah, aku telah menaruh anakku di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Serius. Tapi kita kan santai, relax. Kayak pikir, gila istilah umat Islam di Indonesia dihancurkan oleh muslimin yang tidak berakidah. Manusia disuruh santai dalam hidupnya, subhanallah. Nah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Lalu kita tanya, apakah Allah tidak tahu? Tahu. Yang memerintahkan Allah, dia ungkapkan itu. Serius atau tidak? Serius. Jadi din itu, beragama itu serius, nggak main-main. Santai nanti aja. Belum intimot nanti setengah jam kita. Malaikat maut waktu mau datang nanti nelpon dulu, ya nanti anak datang ke majelis ini. Enggak, tahu-tahu mati mendadak itu bagian daripada azab Allah. Hati-hati dulu. Maka Rasul minta berdoa kalau beliau mati itu sakit. Logikanya masuk nggak ini kalau beliau minta sakit? Siap-siap. Bukan siap-siap, diampuni dosanya, akan dikurangi. Ada orang masuk ICU 2 bulan, 3 bulan keluar, bahkan yang nunggu nyempol. Ada kejadian 2 bulan, 3 bulan masuk ICU, nggak ada cerita di koma, yang nungguin nyempol. Dia keluar sehat, Allah, real, subhanallah. Jadi bukan persiapan, tetapi bagaimana Anda bisa connect dengan apa yang menimpa Anda. Orang sehat saja bisa mati, apalagi sakit. Subhanallah. Jadi orang meninggal sebelum, orang sakit sebelum meninggal itu sangatlah menguntungkan. Tapi kata orang sekarang, mati mendadak nggak merugiin orang, cawa ini. Tidak urus. Memang susah, sudut pandang ekonomi susah. Jadi saya ulangi kembali, beragama itu perlu serius. Lantas Ibrahim berkata, lanjut, apa kata Ibrahim? Ya Rabb kami, agar mereka mendirikan sholat. Ditaruh di situ dengan niat agar mereka ini mendirikan sholat. Ini kata Ibrahim, agar mereka tinggal di Makkah itu, ditaruh di Makkah itu, agar mereka mendirikan sholat. Khusus umum, khusus untuk anak cucu Ismail. Khusus kayak itu? Khusus atau tidak? Doa khusus untuk anak cucu Ismail. Dan itu dilegalitas oleh Rasulullah SAW. Bukan Muslim. 2407. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Apa katanya? dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? sesungguhnya setan telah putus asa mengharapkan orang-orang yang sholat akan menyembah kepadanya di Jazirah Arab. Jadi ada garansi untuk keturunan Ismail yang ada di Jaziratul Arab ini dan orang yang ada di Jaziratul Arab. Jangankan Yahudi merencanakan salat Jumat itu seperti salat subuh, syaitan aja muntah putus asa, apalagi Yahudi dibunuhin sama orang-orang Arab nanti dia. Selesai ludas dia muka bumi. Dari doa mereka bukan? Doa kakek mereka. Bermanfaat kan doa itu? Dan digaransi oleh Rasulullah SAW. Tadi. Jadi ulangi kembali. Ente kalau berdoa
mintalah dunia, din, dan akhirat. Sehingga ente nggak dapat dunia saja, di akhirat dapat bagian berbahaya. Ente kalau hanya minta dunia, tak, di akhirat ente nggak dapat bagian sama sekali kata Allah. Itu dalam surat 11 Hud ayat 15 kalau tidak salah itu. Cepat Ustaz, di satu ayat 110 kurang 10 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna. Tidak akan ada lagi. Ente nggak percaya, ente pergi ke tempat syirik-syirik itu, ente akan dijorin oleh Allah Ta'ala. Dijorin ente, jangan harap. Jangan harap mereka nggak dijorin, dijorin ente. Supaya ente terlena dan lupa. Bes. Lalu Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Hadis. Jadi saya ulangi kembali. Carilah dunia dan akhirat. Keluar dari rumah Anda niat, ya Allah, aku keluar mencari nafkah untuk kepentingan hidupku agar aku bisa beribadah kepadamu. Dan jadikan rezeki ini untuk menambah kekuatan badanku. Dan ente habis jima baca apa ini? Baca apa yang saya habis jima? Habis jima teler. Ada doa. Habis jima itu ada doa. Ada sahabat-sahabat berkata, Allahumma qawwi dzakari. Ente beli buku di bawah itu taman kebun taman orang jatuh cinta dan memendam rindu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baca dari situ. Makanya dalam cari dunia ini serius, jangan main-main. Jangan bangun dari tidur itu jam 10, jam 11 baru ke pasar. Ente tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasul. Keluar dari rumah ente itu habis salat subuh, bukanlah. Hatta ada orang datang, ente dapat doa dari Rasulullah SAW dan barakahnya. Karena Rasul mendoakan agar orang yang keluar subuh itu, habis salat subuh mereka keluar mencari rezeki di pasar agar mereka diberkahi. Dan jadi kurus itu serius. Jangan main-main, jangan sabta. Serius. Ibadah serius, jadi kurus pun serius. Anak istri itu diberikanlah hal-hal yang baik kepadanya. Cukup sekian. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang bertanya yang akan jawab singkat. Yang saya tanyakan Ustaz, tadi diterangkan sabar itu tanpa batas, ada sabar terbatas. Jadi untuk sabar bagi orang mukmin itu ada batasnya. Tapi ini di dalam surat Az-Zumar, surat nomor 10 ya, surat nomor 39 ayat 10, innama yuwaffawus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Jadi apakah berarti kalau Jadi pahalanya tanpa batas, bukan sabarnya tidak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Al-ajr bighairi hisab laisa as-sabr. Pahalanya tidak bisa dihitung, bukannya sabarnya yang tidak berbatas. Ayat itu berkata, akibat sabar dapat pahala tanpa batas. Akibat sabar, tapi bukan sabarnya tanpa batas. Ayat itu tidak berkata sabar tanpa batas, pahalanya tanpa batas. Ulangi Pak, baca lagi. Bagaimana sabar? Rumah Anda diserang maling, harta Anda mau diambil, sabar atau melawan? Katanya sabar tanpa batas. Enggak dong.
Bukankah kata Rasulullah itu jihad? Mempertahankan harta itu. Batas nggak sabar? Batas. Pahalanya? Tidak. Jelas Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.